Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bisa bermuajahah setelah antum melaksanakan ujian tahfidz Al-Qur'an. Setelah 2 pekan kita bisa mujalasah kembali. Pada siang hari ini kita akan masuk kepada bab baru, yaitu bab keempat, fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Adab seorang pengajar Al-Qur'an dan adab yang selayaknya dimiliki oleh para pelajar. Artinya di sini adab-adab yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ini adalah adab atau akhlak yang harus dimiliki baik seorang ustadz maupun seorang santri. Dua-duanya dituntut, bukan hanya salah satu saja. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hadal babu ma'al babaini ba'dahu hiyal maqsudul kitab wa huwa tawilun muntasirun wa ana ushiru ila maqasidihi muhtasaratan fi fusulin liyashula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah ta'ala. Bab ini dan bersama kedua bab setelahnya ini adalah tujuan atau yang diminta atau yang diinginkan oleh penulis kitab, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah di sini akan saya sebutkan berupa poin-poin tertentu agar seseorang itu bisa mudah untuk menghafalnya dan mengingatnya. Faslun, awwalu ma yanbaghi lil muqri' wal qari'. Hal pertama yang seharusnya dimiliki oleh pembaca Al-Quran atau orang yang mengajarkan Al-Quran, ayyaqsida bidzalika wajh Allah. Hendaklah dia senantiasa mengharap wajah Allah, mengharap ikhlas ketika membaca dan ketika mengajarkannya. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah aku perintahkan kepada siapa? Umiru di sini kan domirnya adalah ghaib, jamak ghaib, banyak. Siapa saja yang di sini yang diperintahkan untuk mukhlishina lahuddin hunafa, ketika mereka beramal, ketika mereka beribadah, hendaklah mereka ikhlas. Siapa itu? Ahlu kitab. Karena di sini kaitannya dengan ahlu kitab. Ahlu kitab adalah Yahudi dan Nasara. Ini asalnya. Sehingga ayat di sini ini meliputi bukan hanya untuk umat Islam saja yang ikhlas ketika beramal. Hunafa. Apa itu hunafa? Hunafa itu hanif, lurus, mengikuti perintah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Yahudi, yang diutus kepada mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya. Kemudian jika Nasrani adalah Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Sehingga umat ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka harus benar-benar mengikuti Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Wa yuqimus salat, dan hendaklah mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Orang Nasrani mereka juga melaksanakan salat. Begitu juga dengan orang Yahudi. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Sesungguhnya ibadah mereka indal bait,
Salat mereka ketika di indal bait, di hadapan Ka'bah, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, illa muka'an wa tasdiyah. Apa itu muka? Muka itu adalah bersiul-siul, nyanyi. Tasdiyah adalah tepuk tangan. Itu salat mereka. Sedangkan umat Islam salatnya ya sebagaimana yang kita ketahui. Ada gerakan, dibuka dengan iftitah, kemudian ditutup dengan salam. Itulah salat umat Islam. Maka sejatinya di sini yang diperintahkan untuk ikhlas dalam beramal, mengikuti tuntunan Nabi, itu bukan hanya umat Islam, orang Yahudi dan Nasrani. Maka pertanyaannya sekarang kan, orang Yahudi dan Nasrani, Nabi Isa, Nabi Musa itu sudah Allah wafatkan. Maka kalau ingin dikatakan mereka mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, ya mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Dan sejatinya orang Nasrani dan orang Yahudi mereka tahu siapa nabi terakhir. Salah satu buktinya bahwasanya orang Yahudi tahu nabi terakhir, orang Yahudi itu sengaja tinggal di Madinah. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Madinah itu isinya orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena di dalam Taurat disebutkan kelak Nabi terakhir itu akan muncul, akan diutus, akan hijrah ke daerah yang banyak pohon kurmanya. Dan pohon kurma yang banyak itu hanya ada di Jazirah Arab. Lebih khusus lagi adalah Madinah. Madinah itu terkenal dengan kurmanya, bahkan sampai sekarang terkenal dengan kurmanya. Maka orang Yahudi sengaja hijrah ke Madinah, menempati daerah tersebut yang dulu namanya adalah Yathrib. Namun pertanyaannya, kenapa orang Yahudi tidak mau beriman? Itu alasannya simpel. Alasannya karena hasad dan iri dengki. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus dari bangsa Arab, yang notabene adalah keturunan Nabi Ismail. Sedangkan orang Yahudi, mereka sudah mengira nanti kelak Nabi terakhir adalah dari kalangan Bani Israel. Karena selama ini nabi-nabi itu semuanya dari keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ismail ini yang menurunkan keturunan bangsa Arab, sedangkan Ishak ini nanti yang keturunan beliau itu mendiami di sekitar tanah Arab, tapi bukan dari bangsa Arab. Nah, Ishak beliau punya anak. Siapa nama anaknya? Yakub. Dan Yakub ini adalah nabi yang mendapatkan gelar Israel. Maka kita dilarang untuk mengutuk Israel. Karena Isra artinya adalah malam, Il adalah pilihan Tuhan, yaitu seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan malam. Karena Nabi Yakub dulu beliau melakukan perjalanan malam. Maka keturunannya Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Karena Nabi Yakub itu punya 12 anak dari 4 istri. Istri pertama itu Lia, istri kedua adalah Rahil, istri ketiga adalah Nibal, istri keempat adalah Zaniyah. Ada yang bisa ngulangin? Kemudian anaknya 12 itu yang menurunkan suku-suku di Yahudi. Mereka mengira selama ini Nabi itu dari Bani Israel, ternyata dari bangsa Arab yang notabene mereka itu sangat benci dengan bangsa Arab. Bani Israel itu benci dengan bangsa Arab, bahkan jangankan benci kepada bangsa Arab, nabinya sendiri saja itu dibunuh. Orang Bani Israel itu adalah Bani yang kurang ajar. Maka kalau antum misalnya nabi-nabi Bani Israel, Nabi Musa, itu kan beliau dikisahkan, ada kisah walaupun ini tidak sahih ya. Jadi ketika malaikat maut datang mau menjemput mau mencabut nyawanya Nabi Musa, itu dipukul.
Itu kisahnya tidak benar. Namun dari kisah ini kita bisa ambil faedah, memang wataknya Bani Israel itu memang keras-keras. Sehingga nabi-nabi dari Bani Israel itu ya wataknya memang agak keras. Walaupun mereka lembut. Contohnya apa? Nabi Musa walaupun wataknya agak keras, ketika berdakwah kepada Fir'aun itu dengan lembut. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Itu dengan lembut. Nah, ini sebab kenapa orang Yahudi itu tidak mau beriman, karena iri, hasad, dengki. Wa dzalika dinul qayyim, dan itu adalah agama ya, dan itu adalah ajaran yang qayyim, agama yang al-millah al-mustaqimah, yaitu agama yang tegak, agama yang lurus. Seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti para nabi dan rasul. Kalau seandainya Yahudi itu mengikuti Nabi Musa, Nasrani mengikuti Nabi Isa alaihi salam, maka tentu mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, kisah tentang Nabi Muhammad sudah disebutkan di Taurat dan Injil, dan di sisi yang lain ya nabi-nabi sebelum mereka itu sudah Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam itu menyebutkan kelak akan datang seorang nabi penutup di akhir zaman. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa sekarang masih hidup, maka dia pasti akan beriman kepadaku. Maka nanti Nabi Isa ketika diturunkan di akhir zaman, beliau tidak membawa syariat baru. Beliau membawa syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan itu bukti bahwasannya agama para nabi dan rasul adalah agama tauhid, agama Islam. Wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sahihain, sahih Muslim dan sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap amal perbuatan tersebut itu akan mendapatkan pahala dari segi niatnya. Kalau dia niatnya itu ikhlas, maka akan mendapatkan pahala. Kalau dia niatnya tidak ikhlas, maka tidak mendapatkan pahala. Namun di sini bukan hanya seseorang hanya cukup ikhlas saja. Nah, kalau tidak ittiba, untuk apa? Misalnya, mohon maaf, nanti akan ada orang yang beralasan, saya zina ikhlas kok, sukarela. Tapi pertanyaannya, apakah zina itu mengikuti ajaran agama? Tentu tidak. Agama manapun itu tidak memperbolehkan zina. Ini asal agama manapun. Agama manapun di muka bumi itu tidak ada yang mengatakan zina itu adalah suatu hal yang baik. Nggak ada orang yang mengatakan selingkuh, kamu selingkuh, bagus, good job. Nggak ada. Hanya orang gila yang mengatakan demikian. Selamat, kamu sudah selingkuh. Nggak ada. Ya saya ikhlas, nggak bisa. Maka beramal itu nggak cuma cukup ikhlas, tapi juga harus ittiba, ikut Nabi. Kalau Nabi tidak mengajarkan, Rasulullah SAW tidak memerintahkan, tidak ada tuntunannya, ya nanti di akhirat faja'alnahu haba'an mansura. Sehingga orang bisa saja berdalil. Kemudian misalnya ada seseorang sholat maghrib, kamu sholat apa tadi? Kan isya masih nanti. Loh, kan Rasulullah SAW bersabda, alaika bikasrati sujud. Emang nggak boleh saya sujud banyak gitu, memperbanyak sujud. Bener nggak? Ada orang di sini mengatakan kamu sholat maghrib 4 rakaat bagus. Nggak ada. Karena itu agama. Seseorang harus mengikuti Nabi. Nggak bisa seseorang semena-mena. Nggak bisa seseorang seenaknya. Yang penting kan niat saya baik. Nggak bisa. Begitu juga dulu ada tokoh di negara kita ini, katanya dia ini adalah orang yang suka mencuri dari orang-orang kaya, kemudian dibagian kepada fakir miskin. Salah nggak? Ya salah. Mencuri salah gitu loh.
Loh tapi kan dia orang kaya nggak mau ngeluarin zakat. Ya itu urusan dia. Urusan kamu bukan mencuri. Urusan tugas yang memaksa orang yang nggak mau mengeluarkan zakat itu bukan urusan rakyat, adalah urusan penguasa. Lah kalau penguasa tidak mau mengut pajak, itu urusannya penguasa. Tugas kita apa? Mengingatkan penguasa. Penguasa tidak menjalankan, ya sudah. Saya sudah menjalankan tugas saya sebagai rakyat untuk mengingatkan. Ya kita katakan begitu. Maka menjadi penguasa itu bukan urusan yang mudah. Antum punya istri satu ya. Istri antum nggak benar saja, nanti di akhirat antum ditanya. Sedangkan ketika antum jadi pemimpin, antum punya bawahan. Bukan cuma istri antum yang jadi bawahan antum. Isinya orang lain juga jadi bawahan antum gitu loh. Lah kalau misalnya rakyatnya cuma 10 orang, enak. Lah kalau rakyatnya sudah ratusan juta, miliaran, ada rakyatnya yang benar, ada rakyatnya yang korupsi. Loh, kemudian nanti di akhirat, loh jangan tanya saya tidak tahu apa-apa. Nggak ada, nggak bisa. Yang ada malaikat pasti akan menggebuknya. Maka kekuasaan itu adalah fitnah. Bahkan Rasulullah SAW pernah menasihati kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, kamu nggak mampu untuk menjadi seorang penguasa, pemimpin. Enggak, jangan kamu, orang lain. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa itu Sa'ad? Satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka kekuasaan itu bukan dicari, tapi kalau seandainya kita dapat kekuasaan, ya kita harus menjalankan amanah semaksimal mungkin. Maka kekuasaan itu bukan untuk ajang rebutan. Seakan-akan kalau yes, saya menang. Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk menjadi khalifah, apa yang dilakukan? Langsung sujud. Sujud syukur? Bukan. Sujud nangis. Ya Allah, dosa apa yang menimpa diriku? Kesalahan apa yang menimpa diriku sampai aku menjadi orang yang diamani sebagai khalifah? Pertanyaannya, ada nggak orang ketiga zaman itu mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu nggak layak? Semua orang itu sepakat Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang paling layak menjadi khalifah. Bahkan kalau seandainya Khulafaur Rasyidin itu bisa lebih dari 4, Umar bin Abdul Aziz itu yang Khulafaur Rasyidin kelima. Tapi Khulafaur Rasyidin itu cuma ada 4, nggak bisa ditambah. Itu membuktikan apa? Umar bin Abdul Aziz itu yang benar-benar pemimpin yang sejati. Yang dulunya kaya raya, ketika jadi khalifah langsung, wahai istriku, kamu mau tanggalkan emasmu atau saya ceraikan? Pilihannya enak sekali kan? Emas sedekahkan atau kalau nggak mau saya ceraikan kamu. Kenapa? Karena setelah ini kamu tidak akan bersenang-senang lagi dengan baju bagus, perhiasan. Demikian penguasa. Itu bentuk Umar bin Abdul Aziz benar-benar meretungi fitnah sebagai seorang penguasa. Yang dulunya orang paling kaya, setelah jadi khalifah orang yang biasa. Maka saya katakan, siapa tahu di antara antum nanti kelak maju, silakan kalau maju. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kalau antum merasa nggak mampu, jangan maju. Jangan nantang, jangan cari mati. Jangan cari jangan cari malapetaka. Orang maju ya, maju pilpres, nyalek. Itu rata-rata orang yang cari aman gitu loh. Cari aman kan? Nggak mau nyinggung hal-hal yang bisa membuat suaranya turun, kan pencitraan, kan cari aman. Nah kalau antum nggak mampu, ya sudah nggak maju, usah maju. Tapi kalau antum merasa antum mampu, silahkan maju. Bukan saya mengatakan nyoblos haram, nggak, silahkan coblos, silahkan pilih orang yang menurut antum itu adalah orang yang mampu untuk membawa aspirasi masyarakat. Karena bisa jadi orang seperti itu masih ada, walaupun itu satu di antara 30 juta mungkin.
Karena sulit. Antum sulit. Ana pernah ketemu salah satu politikus senior di Madinah. Tak tanya, Pak, penyesalan antum terbesar apa? Gitu. Politikus. Penyesalan saya terbesar adalah saya bikin partai, katanya. Kenapa? Ya saya menjerumuskan orang, gitu. Nggak perlu disebut namanya, kasihan, beliau masih hidup. Karena beliau belum lama ini bikin partai lagi. Karena memang gitu loh. Saya tanya, memang bisa nggak Pak politikus itu jujur? Susah gitu loh. Terus akhirnya karena terpaksa, ya kan memang adat istiadatnya sudah begini, mau gimana lagi? Ya sudah. Itu bukan menjadi pembenaran, terus nyogok boleh nggak? Ya haram-haram gitu loh. Kecuali antum ada beberapa nyogok yang diperbolehkan, ada, tapi bukan bab kita untuk membahas nyogok yang diperbolehkan. Ada dengan syarat-syarat tertentu. Tapi secara umum nyogok itu adalah sesuatu hal yang diharamkan. Wa hadzal hadis min usulil Islam, dan hadis ini innamal a'malu adalah pokok pondasi dari ajaran agama Islam. Dan diriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Abbas qala innama yahfadur rajul ala qadri niyatihi. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan pahala, akan diganjar pahala ala qadri niyatihi, atas tergantung niatnya. Niatnya untuk apa? Antum misalnya masuk di sini tujuannya apa? Untuk sekedar cuma menghafal Al-Quran, atau daripada saya di rumah gabut nggak ada kerjaan, mending masuk rumah tahfidz. Ada kok begitu, ada. Anak dulu pernah interogasi salah seorang santri itu, antum kenapa masuk pondok? Ya daripada saya sekolah di luar saya nggak dapat ini uang jajan, mending saya tak ke pondok, karena kalau saya di pondok, kata orang tua saya dikasih uang jajan, bahkan double. Maka nanti jangan heran gitu loh, kalau ada loh kok santri kok, mohon maaf ya, santri keluar selesai mondok, santri kok mohon maaf, bejat gitu, nakal, pecicilan, kok tidak menunjukkan wajah seorang santri. Innama yuhfadur rajulu ala qadri niyatihi. Seseorang itu dihitung dari niatnya gitu loh. Itu akan menunjukkan antum nanti setelah lulus pondok itu jadi apa, itu niat antum sekarang. Maka oleh karena itu antum harus meluruskan niat. Antum melenceng sedikit, wassalam gitu loh. Antum sudah capek-capek di sini, udah capek-capek berusaha menghafal Al-Quran, ternyata antum ya dari cuma sekedar ngisi waktu kosong gitu. Begitu juga kalau ada yang nanya, Ustadz, pernah saya ditanya, Ustadz, ada loh akhwat hafid 30 juz di luar kepala, tapi dia nikah sama non muslim, kok bisa gitu? Ya ini kembali kepada niatnya dulu. Bisa jadi ada niat yang salah, atau ada sesuatu pondasi yang kurang ketika dia menghafal Al-Quran, atau bisa jadi ya namanya perempuan itu adalah makhluk yang paling mudah ketika sudah disentuh perasaannya itu sudah kena. Maka sebenarnya para laki-laki itu nggak usah antum khusus cara ngumbalin perempuan tuh nggak harus. Karena apa? Insting laki-laki adalah suka gombal, itu insting laki-laki. Sedangkan insting perempuan suka digombalin. Maka ketika perempuan itu, kalau sudah antum dapatkan hatinya, mau sepintar apapun, secerdas apapun, otaknya sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena perasaannya sudah dapat. Kenapa? Perempuan dominan perasaan, laki-laki dominan logika gitu loh. Kalau laki-laki
kepepet masih bisa logika. Misalnya, perempuan ini cantik banget ya, tapi non Islam ya, gimana ya? Tapi kalau perempuan kok udah seneng, nggak mau sama yang lain. Ini kejadian loh di kampung saya ada kisah ya, hikmahnya ada. Jadi ada perempuan non Muslim, bapak orang tuanya itu taat beragama, setiap pekan ke gereja. Iya, taat banget. Anak-anaknya juga demikian. Karena memang tetangga saya satu kampung gitu. Tapi uniknya, ya apa ya? Ini yang jelas salah ya. Pacaran gitu. Pacaran dengan laki-laki Muslim. Ini tetap salah. Walaupun akhirnya ada hikmahnya gitu. Nah, laki-laki ini ketika orang tuanya tahu bahwasanya pacaran sama orang Islam, nggak mau, jangan putusin. Bukannya enggak, saya udah seneng, nggak ada laki-laki yang lain lebih sebaik dia gitu. Dan ditambah lagi laki-laki ini, maksudnya dia berjanji untuk menikahi. Akhirnya apa yang terjadi? Nikah. Orang tua perempuannya maksa, kamu harus murtad dulu. Nggak mau saya. Ya walaupun laki-lakinya jarang sholat gitu ya. Ini jelek ya. Ini jelek, katakan jelek gitu loh. Tapi plusnya apa? Ya kalau nggak mau sama saya, ya sudah. Saya cari perempuan lain katanya. Akhirnya perempuannya luluh, nikah sama laki-laki tadi, masuk Islam. Masuk Islam perempuannya. Ya ada hikmahnya gitu loh, ada hikmahnya. Walaupun ini dari ya sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh syariat ya. Ini menunjukkan bahwa Pak, dia masih bisa main logika gitu loh. Ya walaupun dia jarang sholat gitu loh. Ya. Hikmahnya apa? Masuk Islam perempuannya. Masya Allah. Tapi antum jangan coba-coba gitu loh. Akhir kehidupan manusia itu tidak ada yang tahu gitu. Saya tak coba-coba, siapa tahu saya bisa mengislamkan misalnya artis Korea gitu. Itu kalau kayak gitu tidur antum kurang miring. Iya. Tapi kalau misalnya ada, ya sudah gitu. Siapa tahu nanti antum kelak kuliah misal di Jepang gitu, misal Jepang. Orang Jepang itu senang dengan orang-orang Indonesia gitu. Karena apa? Orang Jepang itu secara mohon maaf, mereka itu masalah asmara itu benar-benar dibatasi. Sampai mereka mau berumah tangga aja bingung. Karena berumah tangga itu bingung. Siapa yang mau nikah? Kalau sama orang Jepang, sama-sama sibuk kerja. Maka banyak, ini teman saya cerita, maka banyak orang-orang Jepang itu nikah dengan orang non-Jepang. Orang-orang yang misalnya fitrahnya masih lurus gitu, dalam artian masih pengen nikah gitu. Kalau nikah sama orang Jepang nggak jadi. Kalaupun jadi itu urusannya panjang, ribet. Akhirnya nikah dengan orang non-Jepang. Dan banyak di antara mereka itu masuk Islam. Siapa tahu antum suatu ketika kuliah di sana dekat dengan akhwat Jepang. Antum mau nikah sama saya nggak? Masuk Islam dulu. Tapi jangan pacaran. Kita baca hadis terakhir. Waraina anil Ustadi Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Seseorang menyendirikan kebenaran fi ta'ah dalam ketaatan dan hal yang berkaitan dengan niat. Artinya orang yang ikhlas itu harus menyendirikan, harus menjunjung kebenaran. Tidak bisa seseorang ya saya ikhlas, saya berbuat ikhlas tapi salah. Kayak tadi apa? Zina. Saya ikhlas kok berzina. Tapi itu salah, itu bukan kebenaran. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarrubi ila Allah ta'ala duna syai'in akhar, yaitu dengan seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala duna syai'in akhar, tanpa ada tujuan yang lain. Maka selain harus menjunjung kebenaran, menjunjung hak,
meluruskan niatnya karena tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, min tasannu'il makhluk, sehingga dia tidak mengharapkan dari amal perbuatannya itu pujian manusia atau kedudukan di mata manusia, au iktisabi mahmadin indan nas, atau ya dapat pujian, dapat jabatan, au mahabbati madahin minal khalqi, atau dia ketika berbuat beramal karena apa? Saya suka kalau saya sedekah ada orang yang muji saya. Kalau saya misalnya baca Al-Quran, saya seneng karena ada yang muji suara saya bagus. Jangan sampai antum baca Al-Quran karena kenapa antum baca Al-Quran? Kata Ustadz suara saya bagus. Atau misalnya kenapa antum kok seneng sedekah? Ya karena saya sedekah itu ya karena enak aja gitu loh. Ada orang yang muji, nama saya disebut gitu, bulan sedekah sekian. Jangan sampai. Au makna minal ma'anisi wa taqarrubi ilallah, atau ada tujuan makna-makna selain dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yasihu ayyuqal, sehingga ikhlas itu bisa dikatakan tasfiyatul fi'li, tasfiyah mengosongkan perbuatan, an mulahadhatil makhlukin, mengosongkan perbuatan dari pandangan manusia. Artinya ketika dia beramal, dia tidak peduli mau dipujikah, mau dicelakah, dia nggak peduli. Terserah kamu mau memuji saya, mau mencela saya, itu bukan urusan saya. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya ketika aku membantu, ketika aku memberi makan, innama nut'imukum liwajhillah, tujuannya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang terjadi zaman sekarang. Kan umat Islam itu kan sering bertanya, bahkan sering menjelek-jelekan Arab Saudi. Arab Saudi itu mana bantuannya kepada Palestina? Nggak pernah bantu. Sebenarnya Arab Saudi itu bantu, cuma memang wataknya orang Saudi itu nggak seperti watak kita gitu loh. Orang Saudi itu kalau sedekah aja gitu loh, nggak mau dipublikasikan. Bahkan kalau antum perhatikan, kemarin di Arab Saudi itu kan menggalang donasi untuk Palestina. Bahkan itu diberitakan di website resmi Saudi Press Agency. Kalau di kita kan biasanya ketika ada bantuan bencana alam, misalnya di TV itu kan ada di TV kan bawahnya ada iklan berjalan itu kan. Biasanya si fulan berapa, misalnya anggota faksi ini berapa gitu, Pak ini berapa, sebutkan nominal. Di Saudi nggak ada. Fulan Abdullah set 3.000 real, set fulan 1 juta real. Cuma gitu aja bulan. Orang Saudi. Ya, itu akhirnya kan membuat kita ini suudon gitu. Arab Saudi itu sebenarnya negara yang paling banyak membantu Palestina. Bahkan ketika dulu tsunami Aceh, Saudi itu satu-satunya negara yang membantu Indonesia berupa bantuan, bukan pinjaman. Negara lain itu bantu Indonesia masalah tsunami Aceh itu bantu tapi dalam bentuk pinjaman, termasuk IMF ya, Badan Keuangan PBB. IMF itu bantu, tapi itu utang. Taunya dari mana? Ya, taunya ketika orang-orang yang berkecimpung di sana itu membeberkan utang Indonesia kok sekian, kok bertambah. Lah itu bencana tsunami. Arab Saudi membantu banyak kepada Palestina. Bahkan kemarin Raja Salman sendiri aja 30 juta rupiah, bukan rupiah, 30 juta dolar. Itu Raja Salman, belum rakyatnya, sampai itu berapa itu 200 juta berapa gitu. Itu siapa yang nyumbang nggak tahu gitu. Nah ini salah satu jeleknya Arab Saudi itu demikian, sampai di headline-nya itu nggak disebutkan siapa yang nyumbang. Tapi kan ya Indonesia kan yang sering mempertanyakan
negara kita loh, teman-teman kita, masyarakat Indonesia itu Saudi kok diem aja, Palestina dibombardir Yahudi kok diem aja nggak bantu. Ya karena kita beda adat gitu loh. Kita itu nggak bisa gepiak uyah gitu loh. Semua disamaratakan sama kayak kita, enggak. Ya walaupun sebenarnya yang bikin rame itu bukan masalah itunya sih. Karena pas bertepatan ya Arab Saudi kan sekarang agak-agak ya. Tapi sebenarnya bantuan kepada Palestina tetap jalan. Bahkan Arab Saudi itu memang, kenapa pertanyaannya, kenapa kok Arab Saudi nggak bantu terang-terangan? Karena kalau bantu terang-terangan terlalu beresiko gitu loh. Kenapa beresiko? Karena ketika Arab Saudi ketahuan ikut campur, itu nanti urusannya bukan cuman urusan Arab Saudi saja. Urusannya apa? Urusan agama. Karena kita semua tahu konflik di Palestina itu bukan konflik etnis, tapi konflik agama. Bukan sekadar genosid, bukan. Konflik agama. Memang udah dari dulu gitu loh. Orang Yahudi meyakini orang Islam itu harus di bumi hanguskan. Bahkan Perdana Menteri Yahudi Israel mengatakan umat Islam itu seperti kecoak-kecoak yang harus dibasmi. Nah, kalau Arab Saudi terang-terangan, urusannya nanti jadi Islam dengan Yahudi. Yang terkena imbasnya bukan hanya umat Islam. Di sisi lain, kenapa Saudi tidak menyerang Israel terang-terangan? Pertama, sudah 4 kali negara Teluk itu perang melawan Israel. Pernah menang? Enggak. Apa susahnya ngalahin Israel? Bukan masalah susahnya. Backingannya Israel itu banyak gitu loh. Backingannya banyak. Kalau cuma Israelnya aja gampang menyelesaikan. Insya Allah mudah gitu. Backingannya 4 kali loh. Negara Teluk itu bersatu kalah sama Yahudi Israel. 4 kali. Kalau sekarang mau terang-terangan, nyawanya penduduk Gaza, Palestina tidaklah berbeda dengan nyawa yang ada di 2 kota suci Makkah dan Madinah. Kalau Arab Saudi jelas menyatakan perang besar-besaran, jamaah haji, jamaah umrah apa tidak perlu dilindungi nyawanya? Emang dikira kalau perang itu cuma perang gitu aja? Enggak. Arab Saudi nyerang, artinya Saudi juga harus siap diserang. Padahal setiap hari banyak jamaah umrah yang datang. Maka urusannya tidak semudah itu. Asbun itu lebih gampang dibanding logika gitu loh. Maka masalah itu tuh komplikasi, banyak sekali, ruwet gitu loh. Maka Arab Saudi lebih memilih ya jalan aman, sembunyi-sembunyi, bantu, nggak terang-terangan, bantu minjem tangan orang lain, kayak misalnya bantu lewat Rafah itu minjem tangannya Mesir itu dibaik-baikin agar apa? Bantuan Arab Saudi bisa masuk lewat Rafah sehingga sampai ke penduduk Gaza, Palestina. Begitu juga lewat Turki. Kenapa lewat Turki? Karena Turki ada kedutaan Israel di sana. Arab Saudi nggak ada. Bahkan Turki itu sejak tahun 1948 invasi militer pertama Yahudi Israel ke Palestina itu sudah menjalin kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama alat senjata. Sehingga Arab Saudi melihat Turki itu bisa dekat, sehingga ketika misalnya mau bantu itu kan lebih aman. Ya, misalnya antum temenan gitu, ini kan ada satu punya misi tersembunyi. Misalnya teman antum ini kan bawa sesuatu kan antum nggak nanya itu buat apa gitu kan, sehingga aman. Nah, caranya gitu. Politik itu tidak semudah yang kita bayangkan, ribet, ruwet. Maka daripada antum capek mikir politik, mending antum mikir ujian atipian besok gimana. Ada pertanyaan di sini?
lewat 17 menit. Ada pertanyaan atau mau cukup jam 1? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.